Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita cintai dan kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam keharibaan junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan seluruh pengikut beliau. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fa fi syarhi irsyadil imam annahu law hala bainahu wa baina taslimin nafsi awil mali mani'un kahabsi zalimin lahu wa huduthi amrin yasudduhu anit tamkin saqata zalik anhu wa innama yalzamuhul azmu ala taslim in amkanahu. Bahwasanya jikalau mencegah antaranya dan antara menyerahkan diri atau menyerahkan harta oleh sesuatu yang mencegah, seperti menahannya orang zalim baginya, atau timbulnya suatu perkara yang mencegah dia daripada menyerahkan, gugurlah yang demikian daripadanya, dan hanya saja wajib akan dia mencita-cita atas menyerahkan itu jika suatu saat mungkin akan dia. Nah, ini satu masalah. Orang yang menganiaya orang lain itu tobatnya kepada Allah di samping yang sudah ditentukan, ditambah lagi menyerahkan diri kepada orang yang dianiaya untuk dibalas atau untuk minta maaf. Nah, sekarang yang bersangkutan kada bisa menyerahkan diri karena ditahan orang. Orang yang pernah menipu harta, jikalau dia tobat, ingin diterima tobatnya, maka harta itu dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, sekarang hendak mengembalikan, kada ada kesempatan karena ditahan orang, atau ada sesuatu yang mencegah dia, seperti sakit umpamanya. Nyani sakit, kada kawa berbuat apa-apa untuk menyerahkan diri, kada bisa. Untuk menyerahkan duit kada kawa, padahal duitnya ada aja, cuma kada kawa menyerahkan karena ditahan oleh sesuatu seperti sakit. Nah, maka itu gugurlah tuntutan itu daripadanya, namun dia wajib mencita-cita, wajib dalam hati mencita-cita, bila mana suatu hari dia sihat, suatu hari dia bebas, dia akan menyerahkan itu kepada yang pemiliknya itu. Jadi ada jalannya, semuaan ada jalannya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa mahallu sukutihi illam ya'si biltizamihi
bi anistadana min ghairi sarafin wa huwa yarjul wafa min jihatin aw sababin zahir wastamarra bihil ajzu ilal maut aw atlapa syai'an khata'an wa ajaza an gharamatihi hatta mat wa zahir annahu la yutalabu bihi bil akhirah wal marju min fadlillahi ta'ala ayyu'awwada sahibul haq atau ayyu'awwida sahibal haq. Berkata Imam Nawawi bermula tempat gugurnya itu. Ini kita misalnya berhutang. Nah, kemudian kita kadakawa lagi membayar hutang itu. Kadakawa lagi membayar hutang, duitnya kadada. Harta benda kadada juga. Nang pajang dijual-jual kadada, duit kadada. Maka ada hutang. Hendak saja membayari, cuma yang dibayarkan kadada. Nah, ini gugur. Nah, ini diharapkan di akhirat akan digantikan oleh Allah. Orang ini selamat dengan anugerah Allah. Tetapi itu dengan beberapa syarat. Pertama syaratnya bahwa dia berhutang itu kada melampau batas. Berhutangnya itu kada melampau batas, dan waktu berhutang itu dia ada mempunyai harapan untuk membayarnya. Nah, itu syaratnya satu. Kalau kita berhutang melawan orang, kemudian kada ada lihatan untuk membayarnya, nah ini kada boleh kita berhutang. Kita berhutang lawan orang, untuk membayarnya kada ada lihatannya. Nah, bila macam ini caranya berhutang, ini kada gugur di akhirat, tetap akan dituntut. Berhutang itu kita boleh kalau ada lilihatan membayarnya. Misal kita sedang menawarkan rumah, belum payu lagi, belum laku rumah kita, lalu kita berhutang melawan orang, kan harapan ada kita bayar bila rumah itu laku dibayari. Ada beisi kabun ditawarkan belum laku, nah berhutang kita, tapi ada lihatan membayarnya. Nah ini kalau yang kada kawa bayar, nah ini di akhirat gugur. Kalau orang ini berhutang nikat, nah berhutang nikat itu artinya nang lihatan membayarinya tuh kada ada, cuma untung-untungan berhutang nih. Nah ini kalau nya kada kawa bayar, kena di akhirat dituntut. Nah yang kedua, orang yang berhutang untuk maksiat. Berhutang untuk maksiat, berhutang untuk main judi, berhutang untuk membeli sesuatu yang haram, akhirnya kada kawa bayar lagi. Walaupun inya hendak membayar, mati inya, nah di akhirat itu kada gugur, dituntut juga. Nah sama halnya pula orang yang membinasakan harta orang lain kada sengaja dan kada mampu membayarnya. Ini kada sengaja, nah, membinasakan, menghancurkan harta orang lain. Nah, membayar kada kawanya, hendak kai bayar cuma kada kawa. Nah lalu inya mati. Nah ini orang di akhirat diselamatkan juga dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menggantikan kebaikan yang banyak kepada pemiliknya itu. Awistardahu fihi ay talaba minhul bara'ata minhu. Jadi kalau kita pernah menipu orang, kalau kita pernah menganiaya orang, maka syarat untuk tobat itu diterima, kita mesti membayar. Kita mencuri, bayari.
kita menipu, bayari. Itu syarat untuk diterimanya tobat. Nah kemudian kalau kada mampu membayari, padahal orangnya nih ada, orang yang kita tipu tuh ada aja, orang yang pernah kita berhutang tuh ada aja orangnya di kampung kita, hendak bayar kada kawa. Nah istardahu, talaba minhul bara'ata minhu, dia minta ridhai, nah minta dibebaskan daripadanya itu. Nah, jadi ada usaha, datangi orang yang pernah kita tipu, dapati orang yang pernah hartanya kita curi itu, dapati, nah kita hendak membayari kada kawa lagi. Nah kemudian ini minta ridhai, nah minta supaya dibebaskan, minta keridhaannya supaya dihalalkan, supaya mati jangan ada bersangkut paut tadi. Nah itu pun syarat untuk diterima tobat. Qala Suhaimi walau bara'atan majhulatan 'inda Abi Hanifah wa Malik. Berkata Imam As-Suhaimi, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Hanifah, boleh kita minta pembebasannya itu dengan hal yang majhul. Artinya dengan hal yang kita kada bisa lagi menerangkan jumlahnya. Jadi kita, aku nih pernah lawan ikam nina, berapa kali makan di warung ikam kada bayar, cuma berapa jumlah kada ingat, apa sekali atau 2 kali atau 3 kali kada ingat lagi berapa jumlahnya. Nah sekarang aku minta halal, minta ridha. Nah itu ujar Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu dibolehkan, itu sah. Jadi kalau nak ampun warungnya sudah kita berilaan, icamku halalkan, walaupun kada tahu berapa jumlahnya, nah itu jadi artinya. Aku pernah menipu ikam, aku pernah mencuri harta ikam, cuma berapa jumlah kada tahu lagi, kada ingat lagi. Nah minta ridha ya, ujar nang orangnya itu, aku ridai aja berapakah, aku udah tahu jo, aku ridai. Nah itu jadi aja. Menurut mazhab 2 imam nih, Abi Hanifah dan Imam Malik. Wa amma indana, adapun menurut mazhab kita Imam Syafi'i, fala tasihhu minal majhul binaan ala annal ibra tamlikul madin ad-daina fayustaratu ilmuhu bihi. Nah menurut imam kita Syafi'i itu kada kawa dengan cara yang jahil, yang kada diketahui, itu mesti ada hitungannya, mesti ada hitungannya, walaupun dengan hitungan yang ihtiyat, yang ambil apik. Nah, jadi aku menipu ikam dulu ada pernah berapa, pokoknya mau 1 juta lebih. Nah sambatakan gini itu, karena menurut imam kita bahwa seseorang yang menghutangi itu dia mesti mengetahui berapa jumlah hutang apabila ingin memberikan kepada orang yang berhutang itu. Jadi disyaratkan mengetahui nang berhutang, mengetahui nang menghutangi, mengetahui yang menipu, mengetahui yang ditipu jumlahnya itu. Illa bi'ibilid diyat, kecuali pada unta diyat. Nah jadi untung ada 2 imam tadi, kita boleh taklid ke situ, boleh taklid kepada Imam Abu Hanifah, boleh taklid kepada Imam Malik tadi. Kalau sudah kita kada tahu lagi berapa jumlahnya, nah penipuan kita kepada orang itu minta halal dengan cara majhul, kada disebutkan lagi. Wa min zalika, dan termasuk yang demikian pula al-ghibatu ghibah, fala budda min zikril lafzil waqi'i minhu wa man waqa'a indahu liikhtilafil gharadi bidzalik. Nah demikian pula halnya ghibah, itu tidak boleh tidak daripada menyebut lafaz, menyebut kata-kata yang jatuh daripadanya dan orang yang jatuh kata-kata itu di sisinya.
Ini kalau kita minta maaf, minta ridha lawan orang tentang gibah, itu sebutkan dua hal. Satu, apa kata-katanya. Yang kedua, sebutkan lawan siapa kita menyampaikan itu. Nah, itu dua syarat. Minta maaf, minta ridha. Aku lawan Ikam semalam madahkan Ikam itu maling. Semalam aku madahkan di hadapan si Pulan. Nah, dijelaskan. Jadi kata-katanya dijelaskan, dan di hadapan siapa kita berkata-kata itu dijelaskan juga. Wala asara li ibra'il waris, dan tidak ada pengaruhnya ibra'nya waris. Urusan gibah ini kan ada urusan waris. Misal orang yang kita gibah ini sudah mati orangnya, kita datangi ahli warisnya. Aku minta halal lawan Ikam, aku pernah dahulu menggibah Abah Ikam. Nah, gibah ini kadang awal diwaris lain harta. Jadi misal ahli warisnya kami maapakan aja, kada kau maapakan, ahli waris kada berhak memaafkan gibah itu. Fa in ta'azzara bi mautihi aw ta'assara li nahwi ghaibatin tawilah istaghfara lahu liyasila ilaihi min jihatihi hasanat wa asa ta'dilu sayyiatihi wa takunu sababan lil afwi anhu. Dan jikalau uzur dengan sebab kematiannya, orang yang kita gibah ini sudah mati orangnya, atau kesulitan, orangnya masih hidup cuma jauh daripada kita kada kau menghubunginya. Nah, memintakan ampun dia bagi orang yang digibahnya itu, agar sampai kepada orang yang digibah itu dari jihad dia kebaikan, dan barangkali atau mudah-mudahan menyamai itu kebaikan akan dosanya, dan itu kebaikan sebab bagi diampuni daripadanya. Nah, jadi caranya supaya selamat, ada terus caranya supaya selamat ini. Kadada caranya dalam agama kita ini, tinggal kita aja mau kadanya lagi. Semuaan ada caranya hendak selamat itu. Nah, kita menggibah orangnya mati, kemana minta halal kada kawa. Kayak apa caranya supaya selamat? Nah, kita istighfar untuk orang itu. Nah, habis sembahyang kita mintakan ampun kepada Allah Pulan bin Pulan yang kita gibah. Nah, habis sembahyang kita mintakan ampun si Pulan bin Pulan yang kita gibah. Atau kita bersedekah pahalanya, ya Allah jadikan kepada Pulan bin Pulan yang kita gibah itu. Nah, dengan harapan kita di akhirat orang ini bisa memaafkan kesalahan kita karena kebaikan kita kepadanya di dalam dunia itu. Nah, memberi makan orang, niatakan pahalanya, ya Allah jadikan pahalanya pada catatan amal orang-orang yang pernah hamba gibah. Nah, kita memberi apa kepada orang, niatakan ya Allah jadikanlah pahalanya pada catatan amal orang-orang yang pernah hamba zalimi di alam dunia ini. Nah, sehingga di akhirat kita orang ini banyak menerima amal kebaikan daripada kita. Nah, di situ diharapkannya memaafkan kesalahan kita itu. Nah, itu caranya. Wa kadza man lam tablughuhul ghibatu yakfi bihal istighfaru wat taubatu. Demikian orang yang tidak sampai kepadanya gibah, cukup padanya minta ampun dan tobat. Nah, kita menyambat orang ini, menggibah orang ini, ada gibah kita tuh sampai ke telinganya. Ini yang berat. Kalau kita menggibah orang tapi kada sampai ke telinganya, nah ini lebih ringan. Menurut sebagian ulama itu kada perlu kita minta halal kepadanya. Nah, karena kada sampai juga ke telinganya. Kalau sampai ke telinganya, nah itu sulit prosesnya.
Nah, bila kada sampai ke telinganya gibah kita ini, kita menyambat pulan bin pulan itu orangnya maling, kita sambat pulan bin pulan itu orangnya macam-macam. Orangnya sudah mati, kada mendengar laginya. Nah, atau orangnya jauh, kada mendengar suara kita itu. Ini cukup kita minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah. Nah, wala yajuzu i'lamul mubtabi idza khashiya dararan bihi ala nafsihi aw ghairihi, dan tidak boleh memberitahu orang yang menggibah itu kepada orang yang digibahnya bila dia khawatir kemudaratan dengannya atas dirinya atau selainnya. Ini orangnya ada aja nah, menghubungi nyaman. Amun kita berpadah bahwa kita pernah menggibahinya, ini membahayakan diri kita, membahayakan diri kita, membahayakan diri anak bini kita. Nah, kalau macam itu caranya, kada usah kita beritahu inya, kada usah minta halal lawan inya. Cukup kita hadiahkan aja amal-amal kebaikan kepadanya, berharap kepada Allah agar itu mencukupi terhadap kesalahan kita itu. Orang yang kita gibah ini orangnya misalnya bisa memukul kita, namun kita terbuka. Orang pernah madakan pian maling tampilin sidin kita, timbul kemudaratan ngarannya, timbul pun satu perkara masalah. Nah, kalau kita khawatir itu ya kada usah. Nah, kada usah. Kita baca Fatihah, hadiahkan pahalanya lawan sidin. Kita beri makani orang, kita minta akan kepada Allah pahalanya untuk sidin. Kita beristighfar buat akan sidin juga. Nah, supaya di akhirat kayaknya sidin melihat banyak kebaikan kita, bisa memaafkan gibah kita itu. Qala Sayuti walau lam yarda sahibul haqqi fi nahwil ghibah illa bi badli malin kana litta'ib badluhu sa'yan fi khalasi zimmatihi wal ghibtati fi dzalika lahu. Berkata Imam Sayuti, jikalau tidak ridha orang yang punya hak pada seumpama ghibah kecuali dengan memberikan harta, maka bagi orang yang tobat itu memberikanlah hartanya karena berusaha menyelamatkan, membereskan tanggungannya itu. Kita datang kepada orang minta maaf, minta ridha, ulun ini pernah menggibah pian. Nyal sidin ku maafi, tapi 1 juta maka 1 juta. Sekali gibah 1 juta ikan bayar. 2 kali gibah 2 juta. Bila kada itu kada ku maafakan. Nah, orang yang bertobat ini hendaknya bayar itu. Bayar. Demi menyelamatkan dirinya di akhirat kayaknya. Wa mahallu tawakkufi 'ala al-istirda wal istibra' ma lam yakhsha ziyadata ghaizin aw tahrika fitnatin wa illa bi an khafa dararan 'ala nafsi aw ghairihi falyarghab ila Allah ta'ala ay yurdiyahu anhu wa yuksiral istighfar lahu. Nah, jadi bermula tempatnya terhenti atas minta riba. Kita tobat misal lawan orang mesti minta riba atau minta bebaskan, itu selama kada takut akan tambah kemarahan, kada takut akan timbulnya fitnah tadi. Bila mana kita berpadah minta riba, minta halal, khawatir timbul kemudaratan atas dirinya atau selainnya, maka dia hendaknya kembali kepada Allah bahwa Allah meridai akan dia dan memperbanyak dia istighfar bagi orang itu. Ini sudah kawa dibaca. Kalau kita datang minta halal menambah masalah, sudah kita kawa aja membaca. Kalau kita datangi minta riba, bukan mendamaikan, mau makin babangat masalahnya. Nah, kalau macam ini halnya kita cukup mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar orang itu di akhirat kina meridai kita. Nah, dan tadi memperbanyak istighfar untuk orang tersebut.
Jadi itu jalannya. Nah, jadi jalannya kalau kita kadakawa minta ridha, kadakawa minta halal karena hal-hal tadi, jalannya itu kembali kepada Allah, minta doa, minta kepada Allah agar orang itu kayaknya di akhirat meridai kita, dan bila mana kita berbuat baik, mudah-mudahan pahalanya dijadikan Allah dalam catatan amal sidin orang nang kita aniaya, orang nang kita gibah itu. Nah, dengan demikian diharapkan dia selamat di akhirat daripada tuntutan-tuntutan bersangkutan tadi. Nah, selanjutnya faman zana aulata ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajul minhum syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim